Dengan penuh ucapan syukur, pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah dan ajar kepada kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Segala kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Tuhan saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dan kita belajar firman. Firman yang saya akan sampaikan pada hari ini saya beri judul Hoax, berita paling disukai. Apa itu hoax? Hoax itu berita yang tidak benar, tidak valid, tidak jelas, dan tidak sesuai kenyataan. Bisa berisi fitnah, menjelekkan orang, disebabkan oleh orang-orang bodoh yang tidak bertanggung jawab, dan orang yang tidak bisa dipercaya, dan didengar oleh orang yang tidak berpengalaman dan kurang berwawasan, atau orang yang mudah dipengaruhi, atau karena punya tujuan materi bagi dirinya atau bagi kelompoknya. Artinya hoax ini sudah merupakan sampah, saudara-saudara. Tetapi anehnya justru hoax itulah yang paling banyak disukai atau diminati oleh sementara kebanyakan orang saat-saat ini. Kalau saudara melihat di YouTube, saudara melihat di Facebook, maka akan ada banyak berseliweran berita-berita hoax yang justru menjadi kegemaran. Bahkan kalau ada di YouTube, judulnya pun dibuat sedemikian rupa supaya orang mau nonton. Tujuannya apa? Supaya dapat jam tayang tontonan sehingga dapat duit dari YouTube. Jokowi lengser, Jokowi diturunkan, padahal isinya tidak ada, saudara. Itu hanya judulnya saja. Ini kan berita hoax, tapi orang suka, ya. Apalagi lawan-lawan politik, orang yang tidak suka. Wah, ini dia berita yang mengejutkan. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah berita hoax itu ada di dalam kitab suci? Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca, demikian bunyinya. Adapun ular adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh Elohim. Dan dia bertanya kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa engkau tidak boleh makan buah-buahan dari semua pohon yang terdapat dalam taman itu? Dan wanita itu menjawab ular itu, kami boleh makan semua pohon, semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Elohim telah berfirman, engkau tidak boleh makan atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui
bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah berita hoax yang pertama kali yang dimunculkan oleh ular yang menjadi mediator daripada setan. Jadi pemberita hoax adalah ular. Apa yang disampaikan diputar balik, tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah berita hoax. Jadi berita hoax itu adalah berita yang tidak benar. Tadi saya sudah katakan itu berita yang tidak valid, tidak jelas dan tidak sesuai kenyataan. Bisa berisi fitnahan seperti yang tadi saya sudah baca di dalam Kejadian ayat pasal 3 ayat 1-7, Yahweh fitnah. Menjelekkan orang disebabkan oleh orang-orang bodoh yang tidak bertanggung jawab dan orang yang tidak bisa dipercaya. Dan berita hoax ini didengar oleh orang yang tidak berpengalaman dan kurang berwawasan, atau orang yang mudah dipengaruhi karena punya tujuan materi bagi dirinya atau bagi kelompoknya. Jadi pemberita hoax itu adalah ular yang menjadi mediator daripada setan. Nah, pendusta berita hoax kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, katakanlah bahwa para muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari, sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dan setelah menerima uang perak itu, mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari. Dan perkataan ini telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ini adalah pendusta pemberita hoax, yaitu orang-orang yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan Elohim, yang seharusnya mengatakan benar, tetapi ternyata tidak ada kebenaran di sana. Dan tentu saja sebagai mediatornya adalah setan. Kita tahu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Kita lihat lagi pasal yang ke-20 ayat yang kedua dari kitab Wahyu. Di sana dikatakan, dan dia menangkap naga itu, yaitu ular tua yang adalah si Satan, dan dia membelenggunya selama 1000 tahun. Jadi ketika Adam dan Hawa diperdaya oleh ular, ular itu menjadi mediator daripada Satan untuk menipu Adam dan Hawa, sehingga mereka melanggar firman Yahweh. Dan itu sesuai dengan pekerjaannya, pekerjaan si Satan, seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-10 ayat yang ke-10.
Di sana dikatakan pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Jadi pekerjaan Satan itu mencuri kemuliaan Elohim, mencuri hikmat Elohim, mencuri damai sejahtera Elohim, dan mencuri banyak hal. Hanya itu ketika dia datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari apa yang saya sampaikan ayat-ayat tadi, pemberitanya adalah orang bodoh. Dalam hal ini adalah Hawa dan prajurit pembunuh Yeshua, karena mudah tertipu. Kenapa mereka mudah tertipu? Saking lugunya. Jadi berita hoax ini menyasar kepada orang-orang yang murni hatinya, tetapi mencari kebenaran dan belum menemukan kebenaran. Kenapa? Karena hoax yang diulang-ulang akan dianggap menjadi kebenaran, dan berita hoax menjadi berita yang sedang digemari karena dianggap menguntungkan meskipun dipaksakan. Kita tidak bisa menolak suatu kenyataan hal ini sedang terjadi di media sosial. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat ini, Simeon cerita kepada saya di Facebook ada akun judulnya, namanya Gereja Palsu Indonesia. Jadi sekarang ini media sosial ini sudah menjadi media berita hoax, dan orang gemar berita seperti itu, saudara-saudara. Nah, bagaimana berita hoax itu disukai? Yang pertama, kalau kita melihat ini sudah bukan rahasia umum, saudara-saudara. Dan apa yang saya sampaikan karena sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab 1 Kepa pasal yang ketiga. Coba kita membuka saja ayatnya. 1 Kepa atau 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Yahweh Elohim di dalam hatimu, dan selalu siap dengan kata-kata pembelaan terhadap setiap orang yang menanyai kamu firman mengenai pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan hormat. Jadi fitnahan-fitnahan yang terjadi sekarang ini sudah bukan menjadi rahasia umum, adalah fitnahan-fitnahan yang ada di YouTube yang dilakukan oleh para mu'alaf. Saudara tahu apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang Kristen yang berpindah agama demi menjual agama. Karena saya mempelajari apa yang disampaikan oleh mu'alaf itu, ternyata ilmunya hanya sebatas membusukkan agama yang sudah ditinggalkannya. Siapakah dia? Bukan menjadi rahasia umum. Itulah yang disebut Ustadz Yahya Waloni, orang yang merasa diri hebat, saudara-saudara. Saya pikir wajar jika sudah tidak disukai, tentu dijelekkan agar orang mengaguminya demi jualannya. Bayangkan dia mu'alaf, orang baru pindah dari Kristen ke Islam. Artinya ilmu Islamnya masih belum ada apa-apanya. Makanya dia tidak bisa jualan ilmu Islam. Saya punya beberapa kenalan para kiai. Mereka baik tuh dengan saya. Mereka menghormati saya dan saya juga menghormati mereka. Ada orang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kami saling menghormati. Tapi tidak demikian halnya dengan satu ini, saudara-saudara. Orang yang mengaku diri hebat, rektor, guru agama, bahkan pendeta kenamaan. Saya sudah memberikan sanggahan. Kemarin saya share kepada saudara, ada 4 seri sanggahan saya. Kalau saudara mempelajari, menunjukkan bahwa orang yang bernama Yahya Waloni ini sebetulnya tidak ada apa-apanya.
Saya perlu menyampaikan ini supaya saudara jangan sampai termakan dengan omongan busuknya. Bagaimana mungkin dia sebagai orang yang baru di Islam bisa berdakwah, sementara teman-teman saya kiai-kiai kondang mereka lebih sedikit intensitasnya dibandingkan dengan Yahya Waloni ini di dalam menyampaikan dakwahnya. Padahal ilmunya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para kiai teman saya, saudara-saudara. Jadi seharusnya kalau beliau menyampaikan kenapa saya pindah agama, seharusnya memunculkan kehebatan agama barunya, bukan menjelekkan agama lamanya. Orang yang waras akan sadar bahwa itu sama dengan merusak agama baru yang dianutnya. Karena itu sekarang banyak terjadi protes-protes dari orang Islam yang waras. Mereka katakan apa? Wah, ini sangat merugikan keislaman, merugikan agama Islam. Bagaimana kalau tukar tambah saja ditambah sekalian? Saya kasih komentar, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Apalagi dengan mulut yang kotor, saudara-saudara. Kalau dia katakan mantan pendeta, tidak ada pendeta yang ngomongnya seperti apa yang dia sebutkan selama ini. Ya anehnya memang karena umatnya senang, karena dianggapnya agamanya paling benar. Padahal tidak ada ilmu agama yang disajikan, tetapi hanya sampah spiritual yang dimunculkan. Dan ini harus hati-hati, saudara-saudara. Saya kemarin memberikan komentar, kenapa umat Islam tidak menangkap atau aparat pemerintah tidak menangkap? Karena dianggap sayang, ini adalah mantan pendeta top, mantan pendeta hebat. Saya bilang apanya yang hebat? Wong ilmunya ndak ada. Takut kalau nanti dia pindah agama lagi, kembali ke Kristen, kami tolak. Karena tidak ada pertobatan di dalam dirinya. Pengecualian kalau dia bertobat. Hati-hati, saudara-saudara, ya. Sekarang ini penyesatan sedang merajalela di atas muka bumi ini melalui media sosial. Dan saya menyampaikan supaya kita jangan termakan berita hoax. Loh, Pak Yakob kok menyinggung nama orang? Ya memang saya singgung, karena memang orangnya memang harus disinggung. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Bila perlu kami siap mengadakan dialog terbuka. Dari 4 video yang saya share saja, statement-statementnya itu ngaco semua, saudara-saudara. Yang lebih lucu lagi, dia katakan saya sudah pergi ke Israel, saya sudah lihat itu laut mati. Kenapa orang tidak tenggelam? Saking dalamnya laut mati itu. Apanya yang dalam? Orang nggak tenggelam itu bukan karena saking dalamnya laut mati, tetapi karena kadar garam yang terlalu tinggi. Ini saja sudah statement yang ngaco. Dan saya heran, ada juga umat Nasrani yang berpikir bahwa apa yang disampaikan itu benar. Inilah yang membahayakan. Itu hal yang pertama. Jadi bagaimana berita hoax disukai? Karena fitnahan-fitnahan mualaf di YouTube. Dan ternyata banyak juga umat Islam yang mengaguminya. Padahal kalau dipikir secara nalar manusia, bagaimana mungkin sumpah serapah, sampah spiritual bisa disukai? Hasilnya apa? Ya sama, saudara-saudara. Hasilnya jadi membawa kebencian. Sementara sebagian mengatakan bahwa Islam itu adalah agama damai. Tetapi kita melihat suatu realitas. Mereka senang dengan apa yang dihembus-hembuskan, menjelek-jelekkan. Dia pikir dengan dijelekkannya kekristenan berarti kekristenan jelek. Tidak bisa, saudara-saudara. Seperti apa yang kemarin disampaikan oleh Simeon tentang mengkudeta Tuhan. Yahweh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Manusia mau mengkudeta, manusia mau tidak menganggap Yahweh sebagai Elohim, silahkan dan tidak bermasalah. Tetapi bukan berarti Yahweh kemudian turun tahta. Apapun sebutannya, Yahweh tetap sebagai pencipta langit dan bumi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita melihat satu realitas
Satu kenyataan, apalagi pada zaman masa pandemi seperti ini, saudara-saudara. Banyak, tidak semuanya ya, tidak semuanya, banyak rumah sakit yang meng-COVID-kan pasiennya di masa pandemi demi keuntungannya. Bagaimana orang biasa, sakit biasa, bukan COVID, disuruh menandatangani kena COVID. Pemirsa, sejumlah rumah sakit nakal diduga memanipulasi data kematian pasien di kala pandemi corona. Pasien yang semestinya meninggal karena penyakit lain diklaim sebagai pasien meninggal karena COVID-19. Mengapa? Benarkah manipulasi dilakukan rumah sakit atas nama pencairan dana pemerintah? Berikut penelusurannya dalam jejak kasus. Demi anggaran, rumah sakit COVID-kan pasien? Dugaan adanya rumah sakit nakal yang merubah status penyakit kondisi pasien non-COVID-19 menjadi positif menuai tanda tanya besar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Anggo Datua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bercerita tentang membenarkan benarkah rumah sakit meng-COVID-kan pasiennya. Itu terjadi pada ibu kami. Ibu kami waktu masuk ke rumah sakit itu dalam keadaan pingsan memang di rumah, Datua. Jadi saya nggak tahu itu kenapa, makanya saya bawa ibu saya ke rumah sakit. Jadi nyampe di rumah sakit sesuai dengan yang dokter ceritakan tadi, ibu saya dilakukan semua seperti itu. Jadi karena paru-parunya bagus, ibu saya masuk ke ruangan biasa, tidak diisolasi. Nah, setelah itu, setelah diadakan pemeriksaan, ternyata HB ibu saya rendah. Nah, karena pingsan itu, HB-nya rendah, maka dokter berkesimpulan harus transfusi darah. Setelah transfusi darah, besoknya ternyata HB ibu saya tidak naik dan sel darah merahnya juga tidak bertambah. Jadi hasilnya dokter bilang ibu saya gagal ginjal. Setelah itu dokter panggil saya harus cuci darah. Dilakukanlah cuci darah waktu itu. Nah, setelah cuci darah, ibu saya belum siap penanganan cuci darah. Ibu saya nggak bisa lagi dicuci darahnya karena kata mereka darahnya beku gitu. Nah, jadi setelah itu ibu saya dibawa lagi ke ruangan. Besoknya dokter bilang cuci darah ibu Anda gagal. Itu akibatnya lambungnya kena dengan paru-parunya. Karena dia kan sesak napas. Jadi ibu saya ibu saya masuk tanggal 21. Tanggal 26 itu ibu saya diadakan pemeriksaan tanggal 26 pagi diadakan itu ronsen paru dan dokter bilang di paru ibunya ada penyumbatan dan ada bercak-bercak. Itu indikasinya udah COVID katanya kan. Jadi otomatis kita semua dipanggil untuk menandatangani sesuatu surat yang menyatakan ibu saya COVID dan harus diisolasi. Nah, setelah diisolasi itu kan pagi, diisolasinya sore. Setelah sore itu, setelah masuk ruangan isolasi, malamnya saya telepon, kapan ibu saya disuap? Katanya malam ini, katanya kan. Jadi kita kan kalau udah diisolasi kita nggak bisa jumpa lagi kan, dokter, Datua sama ibu. Nah, jadi pas tanggal setelah ibu divonis COVID itu, ibu dimasukkan ke ruangan isolasi. Terus tanggal 28 sore ibu dicuci darah lagi. Nah, setelah cuci darah itulah ibu koma sampai tanggal 28 malam jam 11.15 ibu menghembuskan nafas. Nah, setelah itu
sebelum ibu mengembuskan nafas udah keluar hasil COVID negatif. Nah, kami keluarga kan ingin ibu pulang, dimakamkan secara biasa gitu kan, tidak COVID, tapi rumah sakit tidak mengizinkan dengan alasan tunggu swab kedua. Nah, sementara ibu meninggal jam tanggal 28 malam. Katanya nanti swab kedua nanti besok pagi bisa keluar. Rupanya bu enggak, sampai sore swab enggak keluar. Jadi akhirnya kata rumah sakit keluar nanti jam 9 malam. Kan udah lama sekali jenazahnya kan. Jadi kami pihak keluarga berembuk, ya udahlah dimakamkan sajalah sesuai dengan prosedur rumah sakit, ya kan? Nah, setelah dimakamkan pas jam 9 malam keluar hasil swab kedua negatif. Ya udah kita keluarga terima, ya kan gitu. Jadi setelah ibu wafat itu tanggal 30 beredarlah di media online kalau ibu ini COVID positif. Nah, itu adik ipar saya yang bisa mengungkapkan semua fakta-faktanya, Datua. Kenapa? Kita melihat satu realitas, satu kenyataan. Karena dana dari pemerintah sangat amat besar, sehingga ini dianggap menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kemarin ada salah satu jemaat GPF yang meninggal. Saya tidak perlu sebut nama deh, atau di GPF mana. Sakitnya itu kanker payudara yang sudah menjalar sampai ke paru-paru. Tetapi ketika berpindah ke rumah sakit, oleh rumah sakit yang bersangkutan di-COVID-kan. Anehnya ketika kena COVID, dilayani seperti orang yang tidak kena COVID. Dimakamkan dengan cara orang yang tidak kena COVID, tetapi keterangannya kena COVID. Ini sebagai suatu perbuatan biadab, kejahatan yang mengerikan. Tetapi hal itu dianggap menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, saudara-saudara. Inilah mengerikannya. Tentu saja kalau orang kena COVID, pemakamannya kita tidak bisa mendekat. Kemarin pemakamannya bisa mendekat. Dan bahkan peti ada di atas, bisa ada upacara. Kalau COVID, masuk, dimakamkan, baru kita boleh mendekat. Dan yang memakamkan menggunakan APD. Jadi sekarang ini, saudara-saudara, sangat mengerikan sekali. Kita harus memiliki filter pribadi untuk menyaring jangan sampai berita hoax itu tembus di dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua, bagaimana berita hoax disukai. Karena rumah sakit kalau meng-COVID-kan pasiennya berarti mendapatkan berkat, mendapatkan dana pemerintah. Saya tidak tahu persis berapa jumlah yang didapat dari pemerintah ke rumah sakit tersebut. Ada yang mengatakan itu berupa barang. It's okay, mau barang kek, mau duit kek, artinya ada keuntungan yang bisa diambil untuk membiarkan orang lain menderita. Keluarganya tidak bisa mendekat dan sebagainya. Kemarin saya sempat ditunjukin videonya bagaimana ketika jemaat yang sakit yang meninggal ini diladeni, saudara-saudara. Bukan seperti orang kena COVID, tetapi laporannya kena COVID. Kemudian yang ketiga, buzzer-buzzer bayaran akhir-akhir ini yang dibayar untuk mengokohkan kedudukannya seolah-olah dirinya sedang bekerja dengan baik. Jadi ada orang yang pekerjaannya cuma ngomong, pokoknya membaikkan seseorang yang bayar gitu. Wah, ini sudah bekerja maksimal, sudah begini, sudah begitu. Nggak peduli orang mau percaya atau tidak, pokoknya lontarkan dulu. Dan hal ini kalau dibiarkan, saudara-saudara, akan menjadi sesuatu yang benar. Karena itu saya menyampaikan firman pada hari ini demi untuk memagari, membentengi saudara dari tindakan kriminal secara rohani. Kalau saya boleh katakan kriminal rohani, karena berusaha untuk menghancurkan orang lain demi kejayaannya sendiri. Kalau saya boleh katakan berdiri dengan tertawa di atas tangisan orang lain. Ini satu tindakan yang tidak baik.
Kenapa kita tidak boleh melakukan hal itu? Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-37 katakan, kalau ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari setan, saudara-saudara. Jadi apapun alasannya, kalau seseorang tidak mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak, pasti ada sesuatu yang terselubung yang menutupi kebenaran. Dan ini menjadi sesuatu yang biasa. Saya membaca-baca di media sosial ini sangat miris, saudara-saudara. Walaupun itu semua merupakan penggenapan daripada nubuatan kitab suci bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin, sehingga kasih itu menjadi hal yang nomor sekian. Yang penting pokoknya saya mendapatkan keuntungan. Lihat saja waktu pemilihan gubernur beberapa waktu yang lalu di DKI. Segala macam cara diupayakan supaya calonnya menang, dan hasilnya menang. Artinya apa? Hoax lebih disukai. Saya tidak takut-takut untuk memberitakan hal seperti ini, karena apa yang saya sampaikan itu satu realitas, satu kenyataan semua. Dan saya menyampaikan supaya saudara jangan terkontaminasi hal yang seperti itu. Karena itu kalau ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, diklarifikasi. Itu lebih baik. Tadi malam Pak Wisman datang ke rumah. Beliau ingin menanyakan sesuatu tentang hal yang membuat beliau bingung, yang benar itu yang bagaimana. Nah, ini yang baru benar, saudara-saudara. Datang, klarifikasi dengan baik, sehingga bisa ngerti, oh begitu toh, ya. Sehingga saudara tidak salah. Daripada saudara tanya sama orang lain. Karena saya diutus Tuhan di tempat ini sebagai gembala saudara. Artinya kalau saudara punya problem, punya masalah, datang kepada saya. Kalau saudara sungkan datang kepada saya, datang kepada siapa? Ketua MK. Saudara bisa tanya, atau pelayan Tuhan yang lain. Jangan hanya ketika kita membutuhkan, karena untuk kepentingan pribadi. Ada banyak hal-hal seperti itu. Ini merupakan sesuatu yang kurang bagus dan tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Misalkan kebijakan-kebijakan kita seringkali menentangnya, tetapi ketika membutuhkan seolah-olah saya menjadi pembantunya. Contoh yang simpel saja, saudara-saudara. Ketika saya katakan, saudara yang dibaptis, tolong syarat-syaratnya dilengkapi. Ada yang banyak melengkapi, tapi ada yang tidak dilengkapi. Sampai bertahun-tahun tidak dilengkapi, diabaikan. Tapi nanti giliran mau menikah, saya siap nungguin Pak. Bapak bikin, saya siap nungguin. Ya yang nungguin enak, cuman duduk diem. Nah yang bikin, saudara-saudara. Nah ini salah satu contoh diantaranya, tidak ada respon positif. Karena itulah maka kita perlu adanya kerjasama, bekerja sama dan bekerja bersama-sama, supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan. Saya lanjutkan. Kenapa orang melakukan hoax? Yang pertama, untuk menutupi kesalahannya. Kenapa? Karena kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya, supaya kebohongan yang pertama tidak tersingkap, maka perlu ditutup dengan kebohongan yang kedua. Supaya kebohongan yang kedua tidak tersingkap, perlu ditutup dengan kebohongan yang ketiga. Jadi kebohongan menutup kebohongan. Dan ini merupakan perbuatan keji di hadapan Tuhan. Dan hal itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan jemaat gereja pemulihan firman surya kebenaran di Ambarawa. Walaupun mungkin kita bisa disanjung oleh orang lain dengan segala kebohongan demi kebohongan, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Yang penting kan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi orang melakukan hoax itu karena untuk menutupi kesalahannya. Kalau saya ceritakan secara detail cukup panjang, tapi saya tidak perlu menyampaikannya. Intinya kalau saudara membaca di dalam media sosial, baik Facebook,
baik YouTube, baik Instagram, hati-hati. Kalau saudara bingung, tanyakan kepada ketua MK atau kepada saya, supaya kita tidak tersesat. Karena dunia media sosial ini sangat mengerikan. Orang mau bunuh diri saja ada kok. Bagaimana bunuh diri yang nikmat? Bunuh diri kok nikmat? Itu ada di dalam media sosial, saudara-saudara. Bagaimana bunuh diri tidak sakit? Yang jelas-jelas itu merupakan pelanggaran firman. Jadi mengapa orang melakukan hoax? Karena untuk menutupi kesalahan. Yang kedua, mencari jalan yang menguntungkan. Dan saya katakan, kalau kita berbicara tentang mencari jalan yang menguntungkan, perhatikan dengan baik. Mereka yang mengganti nama Yahweh menjadi Allah yang besar semua, itu sebuah konspirasi atau persekongkolan hoax yang membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Karena itu kita melakukan kebenaran bukan karena sudah terbiasa, tetapi karena kebenaran itu sendiri. Karena itu statementnya, hoax yang membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Seharusnya yang apa, saudara-saudara? Seharusnya membiasakan yang benar. Kalau sudah benar, dibiasakan itu. Jangan menjadi pembenaran. Dan ini sangat mengerikan sekali. Ada orang mengatakan, Allah itu kan Tuhan, Pak, sesembahan, artinya Tuhan. Oke, Allah itu Tuhan. Kenapa Anda tidak mau ganti dengan Tuhan saja? Kenapa harus Allah? Sementara Allah adalah milik sesembahannya umat Islam yang harus kita hargai, karena ini milik mereka. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak orang Kristen yang menolak nama Yahweh. Aneh orang Kristen itu, saudara-saudara. Tuhannya sendiri ditolak, Tuhan orang lain disanjung-sanjung, ditinggi-tinggikan, dan dianggapnya benar lagi. Kemudian hal yang ketiga, mengapa orang melakukan hoax? Karena menghina Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Kita lihat saja contohnya di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, tentang kisah Ananias dan Safira. Di sana dikatakan, dan seorang pria dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya. Dan dari jumlah harga itu dia telah menahan sebagian, sementara istrinya pun mengetahuinya, dan dengan membawa yang sebagian dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Dan Kepa berkata, hai Ananias, mengapa Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Ruach HaKodes dan menahan sebagian dari jumlah harta tanah itu? Kepa berkata, hai Ananias, mengapa Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Ruach HaKodes dan menahan sebagian dari jumlah harta tanah itu? Selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Dan setelah terjual, bukankah dia berada dalam wewenangmu? Mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim. Dan ketika mendengar perkataan ini, sambil terjatuh dia mengembuskan napas yang terakhir, dan ketakutan yang besar terjadi atas semua orang yang mendengar hal itu. Dan sambil berdiri, orang-orang muda itu mengapaninya, dan setelah membawa keluar, mereka menguburkannya. Dan terjadilah kira-kira 3 jam kemudian, istrinya pun masuk dengan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dan Kepa berkata kepadanya, katakanlah kepadaku, apakah kamu menjual tanah itu seharga itu? Dan dia menjawab, benar seharga itu. Dan Kepa berkata kepadanya, mengapa hal itu disepakati bersama oleh kamu untuk mencobai Ruach Yahweh? Lihatlah, kaki-kaki mereka yang menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan mereka pun akan membawa engkau keluar. Dan seketika itu juga dia jatuh di samping kakinya dan mengembuskan nafas yang terakhir. Dan sambil masuk, orang-orang muda itu mendapati wanita itu sudah mati, dan dengan membawanya keluar, mereka menguburkannya di samping suaminya. Dan ketakutan yang besar terjadi atas seluruh jemaat dan atas semua orang yang mendengar hal itu. Kenapa bisa terjadi insiden seperti ini? Karena mereka melakukan hoax.
berita hoax terhadap KEPA. Kalau saya contohkan misalkan iPad ini milik saya jual 2 juta. Itu uang 2 juta itu ya milik saya. Tetapi kalau kemudian ada seorang hamba Tuhan tanya, Pak Yakub menjual iPad itu berapa? Saya bilang 1 juta, dan 1 juta ini saya serahkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Orang akan berpikir, wah hebat Pak Yakub, 100% hasil penjualan iPad diberikannya. Orang boleh menyanjung, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongin. Katakan saja 2 juta, saya ambil 1 juta, tidak masalah, wong itu memang milik saya, seharusnya kan begitu. Tetapi ternyata tidak dilakukan. Hasilnya apa? Mati mereka. Itulah berita hoax. Artinya bahwa orang yang melakukan hoax itu menghina Tuhan, menganggap seolah-olah Tuhan buta. Ada orang mengatakan Yahweh itu kejam, sedikit-sedikit bunuh. Nah ini bagaimana? Ini Ruach HaKodes, saudara-saudara, didustai, mati langsung. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, ketidaktahuannya, hanya percaya pada berita yang dianggapnya benar, lalu memforwardnya. Karena itu saya sampaikan, saudara-saudara seluruh sidang jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, dan secara khusus Gereja Pemulihan Firman seluruh Indonesia dan yang ada di Malaysia, hati-hati memforward berita. Karena kalau kita memforward atau melanjutkan berita yang tidak benar, itu kita sudah kena undang-undang ITE. Kalau memang berita yang kita forward itu adalah berita yang membahayakan dan berita yang tidak benar. Kalaupun mau memforward, biar orang lain yang memforward, tapi bukan kita. Karena kita akan disangkakan sama saja dengan menyampaikan berita yang tidak baik, dan itu ada hukumnya, saudara-saudara. Karena itu kalau orang dulu mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang bukan mulutmu harimaumu, jari-jarimu harimaumu. Kita salah ngetik, bahaya. Karena itu kita perlu pakai hikmat. Nah, sekarang saya masuk kepada bagian yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana mengantisipasi hoax supaya kita tidak melakukan perbuatan hoax atau kita menyampaikan berita yang tidak benar, berita yang tidak valid, berita yang tidak jelas, dan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Elohim itu Maha Tahu, sehingga ketika kita berbohong, Elohim tahu atau tidak? Tahu. Saudara boleh membohongi saya, saudara boleh membohongi seluruh jemaat, tetapi saudara tidak bisa. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya, sebab Dia mengetahui rahasia hati. Mari kita ucapkan bersama-sama, Elohim mengetahui rahasia hati, dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi apa yang ada di dalam hati saudara yang paling dalam sekalipun, Bapa Yahweh, kenapa saudara-saudara? Mengetahui. Hati-hati ya. Jadi kita harus hati-hati. Itu yang pertama. Bagaimana mengantisipasi hoax? Kita harus menyadari bahwa hoax itu mengandung unsur konsekuensi hukum. Karena itu tadi saya katakan, kalau saudara memforward sesuatu yang tidak benar, jangan-jangan saudara bisa masuk penjara. Karena undang-undang ITE ini sekarang sudah berlaku. Jadi hati-hati, kalau ada berita yang tidak benar, lebih baik di delete saja atau dibuang. Lebih baik saudara, kita membuka bagaimana konsekuensi hukumnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-28
ayat yang ke-14. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Ini adalah dusta Mahkamah Agama. Saudara bisa bayangkan Mahkamah Agama berdusta. Padahal yang namanya Mahkamah Agama itu seharusnya mengajarkan kebenaran, tetapi justru yang disampaikan dusta. Ini karena mengandung konsekuensi hukum duniawi. Lalu hukum Elohimnya di mana? Kalau orang berdusta, tadi di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11 tentang kasus Ananias dan Safira, mereka mendustai Ruach HaKodes, mereka mati. Sekarang mungkin tidak mati. Kita lihat orang yang ngomongnya ngaco, gak karu-karuan, ngaco belum, gak mati-mati, saudara. Orang-orang yang hidupnya benar justru cepat mati. Tapi bukan berarti kalau supaya kita umur panjang mari kita hidup gak benar. Tetapi kita melihat satu realitas, kenapa hal itu Tuhan izinkan, supaya menunggu pertobatan orang tersebut. Bolehlah orang semakin sombong, mengatakan saya anti COVID, saya tidak perlu menggunakan masker, itu merupakan satu konspirasi atau persekongkolan antara WHO lah atau apalah. Tapi kita melihat satu kenyataan, bagaimana banyak orang-orang mati karena adanya COVID. Ada yang mengatakan nggak ada orang mati karena COVID, Pak, pasti semua karena ada penyakit bawaan. Sekarang saya mau tanya, siapa orang yang nggak punya penyakit bawaan? Banyak orang sehat, badannya kekar, ternyata membawa sakit bawaan. Tapi karena adanya COVID orang mati. Jadi saudara jangan sampai dibohongin. Karena kalau kita tidak menyadari, hoax itu mengandung unsur konsekuensi hukum yang sangat mengerikan. Salah nulis bahaya bagi kita. Ananias dan Safira karena mengeluarkan hoax kepada hamba Tuhan, kepada Kepa, mereka mati. Lalu bagaimana orang yang mendustai, orang yang suka berdusta? Kita membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Sekarang saya minta saudara yang baca. Ini di depan ada ya, Wahyu 21 ayat 8. Tolong saudara baca dengan suara yang keras bersama-sama. Tidak perlu ngebut, tapi suaranya saja yang keras. Siap? 2, 3. Dan bagi para pendusta, orang-orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan oleh api dan belerang, yang adalah kematian kedua. Jadi jangan gampang berdusta. Karena ketika saudara berdusta, berarti saudara masuk kategori ini. Saudara boleh beribadah, saudara boleh memuji Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Tetapi kalau di dalam kehidupanmu penuh dengan dusta, maka engkau tidak akan masuk surga. Apalagi orang model Yahya Waloni mengatakan, saya dulu mendapatkan gaji ratusan juta. Aduh, ini kok ngomongnya kok. Ya memang sih ya, kalau mau bohongin jangan tanggung-tanggung sisanan gitu loh. Saya melayani pekerjaan Tuhan itu puluhan tahun, nggak ada itu pendeta gajinya ratusan juta. Kalau pendeta gajinya ratusan juta, saudara semua saya referensikan jadi pendeta semua. Pendeta itu nggak ada gaji. Pendeta itu hidup dengan iman. Lah itu pendeta itu kaya raya, Pak. Ya biar saja kaya raya. Kita tidak tahu juga backgroundnya kehidupan bagaimana. Kita tidak perlu iri hati. Tapi yang jelas tidak pernah ada satu pendeta pun yang mendapatkan gaji. Apalagi misionaris
dengan gaji ratusan juta, ini bullshit, omongan apa namanya, dusta, saudara-saudara. Karena itu kalau umat Islam yang waras, mereka ngomong di Facebook atau di YouTube, saya kembalikan lagi saja, bahkan tukar tambah, saya kasih komentar, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Karena kalau dikembalikan merugikan kekristenan, saudara-saudara. Sekarang ini banyak umat Islam yang sudah mulai sadar dengan ucapan-ucapan Yahya Walloni. Dan kalau Yahya Walloni mendengarkan khotbah ini, silahkan kau debat dengan saya ladeni. Kita harus menyampaikan kebenaran, jangan sampai kita dipermainkan oleh orang yang tidak benar. Hal yang ketiga, bagaimana mengantisipasi hoax? Sebaiknya selidiki dan pelajari setiap berita dengan data, bukan hanya karena percaya, anggap benar, apalagi langsung ikut memforward. Jangan sampai di antara kita ada yang ditangkap polisi ketika ditanya, saya tidak melakukan apa-apa Pak, cuman memforward saja. Itu sudah ada konsekuensi hukumnya. Paham saudara-saudara? Paham? Hati-hati ya. Apa yang saya sampaikan ini demi kebaikan umat, demi kebaikan kita semua, supaya kita jangan bermasalah karena kita tidak mau bermasalah. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa mengantisipasi hoax? Ingat bahwa hoax akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa Yahweh nantinya. Kita membuka sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-36. Namun aku berkata kepadamu, bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya, tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik dengan tangan, apa yang kita pikirkan dengan otak kita, apa yang saudara lihat dengan mata saudara, apa yang saudara sampaikan dengan mulut saudara, bagaimana telinga kita mendengarkan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita mendengar berita-berita hoax, tutup sama sekali. Karena itu merupakan sampah rohani, racun rohani yang bisa mengkontaminasi sehingga kita akan keracunan secara roh. Dan itu transfer spirit, saudara-saudara. Ada yang saya sampaikan ini dengan satu motivasi, satu tujuan, supaya saudara jemaat di tempat ini dan yang nonton YouTube ini, jemaat yang murni hatinya, jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Setiadi. Beliau cerita, dulu Pak, istri saya itu paling nggak suka ngomongin orang. Kalau sudah ngomongin orang negatif, wes nggak usah ngomong. Nah ini yang benar yang begini, saudara. Jangan kesenangan ngomongin orang, kejelekan orang, seperti Yahya Walloni yang senang dengan menjelekkan orang, merasa diri yang paling pinter, paling baik, paling malaikat-malaikat pun kalah sama dia. Oleh karena itulah kita harus hati-hati dengan berita hoax. Walaupun hoax adalah berita yang paling disukai, tetapi khusus jemaat yang takut akan Tuhan, jadikanlah hoax adalah berita yang paling tidak disukai. Mungkin kita beda dengan yang lain, tidak masalah, saudara-saudara. Bukankah kita menyembah Bapa Yahweh, Besem, Yeshua, Hamasya, Waruah HaKodes juga sudah lain? Yang jadi tolok ukurnya itu bukan karena kita sama dengan yang lain atau tidak, tetapi kebenaran firman itu sendiri. Apabila kita benar, Tuhan akan memberkati kita dari kehidupan yang benar itu. Saya tidak akan memperpanjang firman. Biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Saudara hati-hati dengan berita hoax.
supaya saudara tidak kena masalah. Paham ya? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami juga bukan pemberita hoax yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Untuk Om Pen yang akan kembali ke Tangerang, kami serahkan perjalanannya, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka orang jahat, kerusakan kendaraan maupun gangguan-gangguan di jalan. Tibakan di rumah untuk berkumpul dengan keluarga dengan selamat. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan. Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Semua orang yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh wa Yesus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano oleh kawiyasya mereka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi Toda